Batavia dirancang menyerupai kota-kota di Belanda pada masa itu. Status sosial petinggi VOC diukur dari jumlah budak yang mereka miliki. Budak perempuan banyak dipaksa menjadi babu rumah, bahkan dieksploitasi secara seksual. Budak-budak di Batavia tidak hanya bekerja menggali kanal, tetapi juga turut membangun benteng, jalan, gudang, dan infrastruktur lainnya. Halo guys, kembali lagi bersama gua, Bang Bakron. Kanal Batavia adalah saluran air yang dibangun pada masa kolonial Belanda di kawasan Batavia yang sekarang menjadi kota Jakarta. Bayangkan, sebuah kota yang dibangun di atas penderitaan, peluh, dan nyawa manusia. Di balik megahnya kanal-kanal Batavia, tersimpan kisah pilu ribuan orang yang dipaksa mati demi sebuah ambisi kolonial. Bagaimana peran VOC dalam membangun sebuah kota benteng lengkap dengan kanal-kanal yang menjadi ciri khasnya? Bagaimana sebenarnya sistem kerja paksa ini berjalan dan seberapa besar peran budak dalam membangun kota kolonial Belanda ini? Berapa banyak nyawa yang hilang dalam proyek besar ini dan bagaimana angka kematian yang mencerminkan kengerian sistem kerja paksa ini? Dan apakah mereka pasrah ataukah ada cerita perlawanan yang tersembunyi di balik kanal-kanal itu? Di video kali ini, gue akan bahas tentang dipaksa mati di kanal Batavia. Kisah pahit pembangunan kota oleh budak. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja simak ceritanya. Awal pembangunan Batavia dimulai setelah Belanda melalui VOC mengambil alih Jayakarta pada tahun 1619. VOC membumi hanguskan Jayakarta dan membangun kembali sebagai kota Batavia yang menjadi pusat administrasi dan perdagangan Belanda di Asia Tenggara. Pada tanggal 4 Maret 1621, pemerintah kota Batavia dikenal dengan nama Stad Batavia. Resmi dibentuk bersamaan dengan pembangunan benteng besar dan parit-parit pengeliling yang menjadikan Batavia sebuah kota benteng yang kokoh. Batavia dirancang menyerupai kota-kota di Belanda pada masa itu, dengan tata ruang yang mencakup kanal-kanal sebagai bagian penting dari sistem drainase atau sistem pengaliran dan transportasi kota. Kanal-kanalnya digali dari Sungai Ciliwung ke arah timur, terdiri dari kanal-kanal yang berbahasa Belanda, yaitu Steenhouweghat, Hoeneghat, dan Leeuweghat, yang dimungkinkan oleh kanal yang melintang bernama Teckherghat. Sistem kanal ini menandai karakteristik Batavia sebagai kota kanal yang mengatur aliran air dan mendukung aktivitas perdagangan serta administrasi VOC. Pembangunan fisik kota Batavia berlangsung cepat. Dalam 8 tahun sejak pendirian, kota ini meluas hingga 3 kali lipat dan pembangunan pusat pemerintahan VOC di Kali Besar selesai sekitar tahun 1650. Kota ini dibentengi dengan tembok dan parit yang memisahkan kawasan pemukiman Eropa dengan daerah lainnya, serta berperan penting dalam mempertahankan pengaruh VOC di kawasan Nusantara. Untuk menjalankan ambisi kota kanal, VOC sangat bergantung pada sistem kerja paksa dan perbudakan. Budak-budak dari berbagai daerah seperti Jawa, Bali, Maluku, dan Asia Selatan didatangkan ke Batavia melalui pasar budak maupun langsung dari daerah taklukan. Mereka dijadikan tenaga utama dalam membangun kanal, benteng, dan gedung bergaya Belanda.
bekerja dalam pengawasan ketat dan seringkali tanpa perlindungan yang memadai. Status sosial petinggi VOC diukur dari jumlah budak yang mereka miliki. Budak perempuan banyak dipaksa menjadi babu rumah, bahkan dieksploitasi secara seksual. Hampir semua kebutuhan fisik kota, mulai dari infrastruktur, pekerjaan rumah tangga, sampai eksploitasi ekonomi ditopang tenaga para budak. Sanksi kejam menanti mereka yang menolak atau tidak mampu bekerja, yaitu dicambuk, kurungan, hingga hukuman mati. Dalam masa puncaknya, pada tahun 1673, tercatat lebih dari 13.000 budak hidup di Batavia dari total populasi sekitar 32.000 orang, membuktikan betapa sentralnya peran budak dalam menjalankan roda kota. Dengan demikian, pembangunan Kanal Batavia bukan hanya proyek tata kota yang megah, melainkan hasil dari eksploitasi sistematis tenaga kerja paksa dan budak dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, yang menjadi sisi gelap dari kejayaan Batavia sebagai pusat perdagangan VOC. Kondisi kerja, penderitaan, dan angka kematian para budak dalam proyek pembangunan Kanal Batavia sangatlah berat dan tragis. Para budak dipaksa bekerja dalam kondisi fisik yang sangat berat dengan upah yang tidak adil atau tanpa upah sama sekali. Berada di bawah pengawasan ketat dan sering mengalami kekerasan fisik dari penguasa VOC. Budak-budak di Batavia tidak hanya bekerja menggali kanal, tetapi juga turut membangun benteng, jalan, gudang, dan infrastruktur lainnya. Mereka melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkut kayu, air, senjata, dan bahan bangunan ke dalam kastil dengan alat seadanya dan tanpa perlindungan yang memadai. Pekerjaan ini dilakukan dalam cuaca panas, lembab, dan berlumpur yang melelahkan. Selain itu, budak perempuan sering dipaksa menjadi pelayan rumah tangga dan mengalami eksploitasi seksual. Para budak bekerja tanpa adanya perlindungan kesehatan dasar. Mereka kerap kekurangan makanan dan air bersih sehingga daya tahan tubuh menjadi lemah dan rentan terhadap penyakit. Pekerjaan berat di kanal berlumpur juga meningkatkan resiko cedera dan kelelahan ekstrim. Penguasa VOC menerapkan sistem hukuman fisik yang kejam bagi budak yang dianggap lamban atau melakukan perlawanan. Hukuman cambuk hingga menyebabkan luka parah dan kematian tidak jarang terjadi. Banyak budak yang karena putus asa akibat siksaan atau kondisi kerja yang mengerikan dengan melakukan bunuh diri, seperti menenggelamkan diri atau menggorok lehernya sendiri. Hasil sistem kerja paksa dan perbudakan membuat budak-budak sangat rentan mengalami penyiksaan, sakit, dan kehilangan nyawa secara tiba-tiba tanpa perhatian kemanusiaan. Penyakit menular seperti malaria, kolera, tifus, disentri, dan beri-beri menjadi momok utama di kawasan Kanal Batavia. Genangan air dan kondisi kesehatan yang buruk membuat wabah penyakit mudah menyebar di antara para budak pekerja di kanal. Catatan demografi kolonial menyebutkan angka kematian budak di kawasan kerja paksa sangat tinggi, mencapai lebih dari 25 kematian per 1.000 penduduk per tahun. Angka ini jauh di atas rata-rata kematian di wilayah lain di Nusantara pada masa itu. Jasad para budak yang meninggal seringkali tidak diurus layak. Mereka dimakamkan secara massal atau bahkan dibiarkan hanyut di kanal-kanal yang digalinya. Kondisi ini menunjukkan betapa rendahnya penghargaan VOC terhadap nyawa pekerja budak. Ketidakadilan dan penindasan melahirkan perlawanan,
baik tersembunyi maupun terbuka. Banyak budak mencoba melarikan diri, menyabotase proyek, atau bahkan melakukan pemberontakan. Arsip VOC dan Pengadilan Batavia mencatat, berbagai upaya itu sebagian besar berujung pada penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi. Peristiwa besar terjadi pada tahun 1740 saat krisis ekonomi dan diskriminasi memicu pemberontakan komunitas Tionghoa yang mayoritas juga terlibat kerja paksa. Kerusuhan ini berakhir tragis dengan pembantaian ribuan orang Tionghoa di Batavia. Sejumlah pemberontakan lain juga tercatat, misalnya di kapal Belanda oleh para budak Bali pada tahun 1782 dan berbagai bentuk perlawanan sepanjang abad ke-18. Namun, sebagian besar usaha perlawanan dibalas VOC secara represif, hukuman mati, deportasi, atau pengasingan ke kamp-kamp kerja yang lebih keras. Tekanan internasional dan perubahan ekonomi global akhirnya memaksa penguasa kolonial mengubah sistem. Perjanjian-perjanjian internasional seperti Konvensi ILO di tahun 1930 mendorong Belanda menghapus kerja paksa, terutama di perkebunan, mulai tahun 1930-an. Di Hindia Belanda, perbudakan secara resmi dihapus tahun 1860. Namun praktik kerja paksa yang berkamuflase terus berlangsung secara sistematik hingga menjelang kedatangan Jepang di tahun 1942. Perbudakan secara resmi dihapus tahun 1860. Namun praktik kerja paksa yang berkamuflase terus berlangsung secara sistematik hingga menjelang kedatangan Jepang di tahun 1942. Warisan sosial, ketimpangan, dan luka sejarah dari tragedi ini sangat dalam di masyarakat Betawi. Kanal-kanal tua yang masih tersisa di Jakarta kini menjadi saksi sunyi dari babak kelam sejarah pembangunan kota yang dibangun di atas pengorbanan banyak manusia. Kanal-kanal Batavia yang indah sebenarnya dibangun dengan penderitaan besar para budak yang dipaksa bekerja dalam kondisi sangat buruk. Banyak dari mereka yang meninggal karena kerja keras, penyakit, dan perlakuan tidak manusiawi. Meski ada perlawanan dari para budak, mereka seringkali gagal dan mendapatkan hukuman keras. Walaupun sistem kerja paksa dan perbudakan sudah dihapus, dampak masih terasa sampai sekarang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemajuan sebuah kota harus dibangun dengan menghargai hak dan kehidupan manusia, bukan dengan penderitaan orang lain. Mengenang sejarah Batavia penting supaya kita belajar dari masa lalu dan menjaga kebaikan bagi masa depan. Itu dia tadi cerita Dipaksa Mati di Kanal Batavia. Kisah pahit pembangunan kota oleh budak. Barangkali teman-teman ada yang mau mengoreksi dan menambahkan, silakan aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.